Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Bagus Solihin, MPM 1022124 kelas B S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas kelima, yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Diagram sistem akuntansi. Yang pertama ada subsistem akuntansi pokok, yaitu untuk dicatat di jurnal, diposting di buku besar, diringkas di neraca lajur, dilaporkan untuk laporan keuangan. Sedangkan subsistem akuntansi lain yaitu subsistem akuntansi untuk pembelian, pengajian, produksi, penjualan, dan akuntansi kas. Buku besar dan buku pembantu, yaitu buku besar general terbagi menjadi buku catatan akhir, penampung ringkasan data yang sudah diklasifikasi yang berasal dari jurnal, sumber data yang menyusuri neraca, buku pembantu subsidiar, yaitu rincian dari rekening dalam buku besar dan rekening kontrol. Buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur menjadi beberapa bagian, yaitu buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, dan buku pembantu aktifat. Rekening buku besar yaitu 1. Rekening bentuk biasa, 2. Rekening saldo dengan 1 kolom saldo, rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening yaitu berdasarkan laporan keuangan dibagi 2, yaitu rekening dikualifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca dan dikualifikasi sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi berdasarkan arus nilai. Besar klasifikasi atas dasar laporan keuangan yaitu rekening buku besar dibagi neraca dan rekening rugi laba. Rekening neraca dibagi dalam kelompok aktiva utang modal. Masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva lancar, investasi, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lainnya. Rekening rugi laba dibagi dalam kelompok penjualan, HPP, produksi, penjualan, administrasi umum. 5. Masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongan, atau langsung rekening. 6. Memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Kode yaitu dibagi 1. Suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka, huruf untuk memberikan tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Memudahkan proses pengolahan data karena dengan adanya kode, data akan lebih mudah diidentifikasi. Syarat kode yang baik. Syarat kode yang baik yaitu kode yang disusun perlu sesuai dengan metode proses data. Setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. 3. Kode yang dipakai harus memudahkan pemakaian untuk mengingatnya. 4. Kode yang disusun harus fleksibel, arti dapat dilakukan seluas diperlukan perluasan tanpa perubahan penyuruh. 5. Setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. 6. Kode yang panjang perlu dipotong untuk memudahkan mengingat. 7.
Dalam kode yang panjang perlu diberi kode merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek keberadaannya. Metode pemberian kode rekening. 1. Kode angka atau alfabet urut. 2. Kas piutang dan sebagainya. 3. Kode angka blok, yaitu dibagi aktiva, utang, modal. Kode angka kelompok, yaitu kode kelompok aktiva, utang, modal, dan sebagainya. Terus aktiva lancar. Kode angka desimal. Kode kelompok 1 persediaan 1.1 perubahan bahan baku 1.1.1 perbedaan kayu dan sebagainya. Cara penanganan dokumen sumber. Dokumen sumber atau media yaitu dibagi dua, media tunggal. Dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit, contohnya faktur penjualan. Sedangkan media campur, dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang kredit, contohnya bukti kas keluar. Pencatatan data rekening pembantu pada media tunggal tidak memerlukan metode penanganan tertentu, pada media campur memerlukan metode penanganan tertentu. Mengapa pencatatan data yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap. Tahap pertama yaitu mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. 2. Mencari kartu rekening yang akan debit atau kredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. 3. Mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkan di atas meja, atau jika posting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan dipasang pada mesin tersebut. 4. Mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening diambil dari arsip. Tahap ketiga. 5. Mengembalikan kartu rekening ke tempat semula dalam arsip untuk memudahkan pencarian kembali postingan berikut. Sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.